pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita memasuki ibadah minggu hari ini dengan mengambil saat teduh. Biarlah Tuhan menuntun kita sekalian untuk boleh menikmati persekutuan bersamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi, luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung ada di tengah-tengah kamu. Ibadah pagi hari ini kami mulai dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kiranya Allah memberkati kita sekalian. Amin. Marilah jemaat sekalian menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita hari ini dengan menaikkan pujian. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya, pujian KPPK nomor 13. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya, sujud dan sembah padanya. Umatnya pujilah pada Ya Pengasih, berteluh dan menyembahlah. Pujilah, pujilah padanya. Besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait sucinya. Oh, dengarkanlah sabdanya. Ya tebus dosaku, ya hibur hatiku. Jalan gelap jadi teranglah. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Roh Kudus hadir dalam bait sucinya dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku bait-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya dalam bait kudusnya, selamanya puji Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi,
Kembali kami sekalian jemaat-Mu datang. Kami ingin beribadah dan menyembah-Mu di dalam ibadah online kami hari ini. Kami percaya ya Tuhan, sekalipun kami terpisah di setiap kediaman kami masing-masing, namun kami beriman bahwa jarak, ruang, dan waktu tidak membatasi lawatan dan hadirat-Mu bagi kami jemaat-Mu sekalian. Kami bersyukur ya Tuhan, sekalipun pandemi Kau izinkan terjadi, namun pemeliharaan-Mu sampai saat ini menjadikan kami semakin percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengatur atas segala-galanya dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Bapa, kami tetap menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami ke depan. Ajarlah kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang tak pernah salah dalam berencana dari setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi di dalam jemaat-Mu ya Bapa. Mohon ya Tuhan, jagai dan topang kami selalu, baik yang masih dalam kondisi sehat maupun yang telah Kau izinkan terpapar COVID, dalam naungan perlindungan dan penyertaan kepak sayap-Mu yang perkasa itu. Karena hanya kepadamu lah kami berharap dan percaya bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setia itu baik. Kasih setia Tuhan itu sangat baik bagi kami, umat gembala-Mu. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa tidak seorang pun dari kami umat-Mu yang layak menghampiri hadirat-Mu. Namun kami percaya, karena kasih karunia-Mu sematalah yang membuat kami dilayakkan datang dan bertelut di kaki-Mu untuk memohonkan pengampunan akan keberdosaan kami umat-Mu. Ya Aba, ya Bapa, ampunilah kembali segala keberdosaan kami umat-Mu saat ini. Bukakanlah mata hati kami sekalian untuk dapat melihat dan menyadari bagaimana dosa kedagingan kami ini harus kami tinggalkan. Mohon ya Tuhan, singkapkanlah dan bukakanlah mata hati kami untuk dapat melihat, merasakan, dan bertindak seturut akan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya ya Bapa, ubahkanlah hidup kami seturut kehendak-Mu saja. Bapa Surgawi, mohon pimpin kami umat-Mu untuk dapat menghampiri kaki-Mu, memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu dari awal hingga akhir ibadah online kami hari ini. Kalau ada kuasa lain yang mengganggu atau mencuri kemuliaan hadirat dan firman-Mu, kami sepakat sehati kami menolaknya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa syukur dan doa permohonan pengampunan dosa kami umat-Mu sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan petunjuk hidup baru hari ini terambil dari 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akal segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mari kita bersama-sama merespon berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita hari ini dengan menaikkan pujian yang mengajak kita sekalian untuk hidup bijak, mencari keserupaan dengan Yesus dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita pujikan bersama-sama Ku Mau Serupahu yang terambil dari PPK 184. Ku mau serupahu Yesus yang mulia, inilah doa dan harapan. Ku mau sampaikan kekayaanku untuk dapatkan Yesus Kristus. Yesus ku rindu serupa di
Kau, Yesus yang mulia, serupa di Kau. Serupa manismu, serupa setiamu, dalam hatiku rupakan Kau. Ku mau serupahu yang lemah lembut, penuh rahmat pengasihan, selalu menolong yang tawar hati, serta mencari yang berdosa. Yesus, ku rindu serupa di Kau, Yesus yang mulia, serupa di Kau. Serupa manismu, serupa setiamu, dalam hatiku rupakan Kau. Ku mau serupahu yang panjang sabar dan rendah hati, tiada cemar, sabar menanggung aniaya siksa, untuk selamatkan manusia. Yesus, ku rindu serupa di Kau, Yesus yang mulia, serupa di Kau. Serupa manismu, serupa setiamu, dalam hatiku rupakan Kau. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai orang percaya di segala tempat, zaman dan abad secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh penginjil Daniel Jonathan. Dan untuk menyambut kebenaran firman hari ini, marilah kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian. Ku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat-Mu Tuhan, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita pujikan sekali lagi.
bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu Tuhan, memuliakan namamu. Mari kita berdoa. Ketika kami mengatakan ku mau sepertimu Tuhan, kami menyadari akan ada satu dan lain sisi di mana kami akan merasa tidak nyaman. Karena itu berarti ketika kami ingin menjadi seperti Engkau, kami harus meninggalkan sifat-sifat kami yang lama dan kemudian mengenakan sifat-sifat Kristus di dalam hati kami. Namun biarlah ketidaknyamanan itu tidak membuat kami enggan untuk terus dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan. Sebaliknya, biarlah firman-Mu yang hari demi hari menguatkan, meneguhkan kami, menuntun kami, untuk kami semakin diperbaharui serupa seperti Engkau. Demikian juga pagi ini ya Bapak, ketika kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan, kami mempercayakan diri kami, hati kami kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, menolong kami untuk dapat memahami firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini, biarlah Tuhan yang bekerja di hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom jemaat sekalian. Saudaraku, minggu ini adalah minggu yang kelima di bulan Agustus, di mana kita tahu bahwasanya sepanjang bulan Agustus ini kita telah banyak merenungkan bagaimana hidup kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan. Sadar atau tidak, seringkali sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan Kristus, kita masih mengikatkan diri kita ke dalam berbagai dosa-dosa yang menjerat kita, yang ketika tidak segera untuk dibereskan, maka itu bisa saja menjadi suatu hal yang mematikan kita. Kita telah merenungkan bagaimana jerat penjajahan secara verbal, seksual, dan hari ini kita akan merenungkan tentang penjajahan finansial atau bicara tentang harta dan materi. Konon harta merupakan musuh bebuyutan Tuhan yang mampu menjerat hati dan pikiran manusia dari Tuhan. Harta bisa membawa manusia untuk meninggalkan Tuhan dan menjadi ilah yang baru bagi manusia. Materi telah membuktikan dirinya sebagai penjajah kehidupan yang paling efektif karena di satu sisi menjadi sebuah bagian yang nampaknya menjadi kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar kita, tapi di sisi yang lain bergerak senuansa dengan sifat kemanusiaan, keberdosaan, dan kedagingan kita. Mungkin kita mengatakan bahwasanya uang itu bukan segalanya, tapi kita pun juga sadar bukan bahwasanya mungkin segalanya butuh uang. Uang mungkin bukan segalanya bagi kita, tapi kita sadar segalanya butuh uang. Tidak ada orang yang tidak suka akan uang nampaknya. Siapa di sini yang ketika mau dikasih uang lalu menolak, oh nampaknya nggak usah deh gitu ya. Nampaknya kita semua suka akan uang, kita mau untuk mendapatkan uang. Nah, kenikmatan harta dan natur keberdosaan manusia menjadi sebuah kolaborasi yang sempurna untuk menjauhkan manusia dari sang penciptanya.
Untuk itulah kita perlu untuk melihat dan menilai harta dengan bijaksana. Mari saat ini kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-24. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan yang ke-24. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita sekalian. LAI memberikan sebuah judul perikop hal mengumpulkan harta. Ayat 19 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita pagi ini, saudaraku. Saudara, ketika kita melihat Matius pasal yang ke-6, maka akan sangat menarik ketika kita melihat bahwasanya Tuhan Yesus memulai sebuah pengajarannya, mengajarkan kepada murid-muridnya. Yang pertama tentang sedekah di pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Ada sebuah pengajaran tentang memberi sedekah di sana yang kemudian dilanjutkan dengan sebuah pengajaran tentang berdoa ayat yang ke-5 sampai yang 15 dan kemudian tentang berpuasa ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Dan kemudian setelah ajaran tentang sedekah, berdoa, berpuasa, Tuhan Yesus melanjutkan dengan sebuah pengajaran tentang harta di ayat yang ke-19 sampai 24 yang tadi kita baca. Yang di sini menunjukkan kepada setiap kita bahwasanya di dalam pandangan Tuhan Yesus nampaknya harta dengan berdoa, berpuasa dan sedekah itu sama-sama pentingnya. Sama-sama rohaninya antara kita berdoa, berpuasa dan bagaimana kita menilai harta kita. Tidak ada dualisme palsu di antara sakral dan sekuler di sini. Tidak ada dualisme yang palsu di mana kita mengatakan oh yang rohani itu hari Sabtu Minggu itu hal yang rohani, kemudian Senin sampai dengan Jumat itu hal yang sekuler. Tidak demikian. Tidak ada dualisme, tidak ada pemisahan ketika Tuhan Yesus membahas tentang sedekah, puasa, berdoa, dan harta. Harta pun, bagaimana kita menilai harta, pekerjaan kita, bisnis kita, menjadi sama pentingnya, sama rohaninya. Dengan hal-hal seperti doa dan puasa. Abraham Kuyper, seorang jurnalis, teolog, dan juga seorang Perdana Menteri Belanda tahun 1901 sampai 1905 mengatakan bahwasanya tidak ada 1 inci persegi pun di seluruh wilayah keberadaan manusia kita, di mana Kristus yang berdaulat atas semuanya tidak berseru milikku. Tidak ada 1 inci pun di dalam keberadaan kita sebagai manusia di mana Kristus yang berdaulat itu tidak mengatakan ini milikku. Segala sesuatu ketika kita mengatakan Tuhan itu berdaulat, maka dia juga berdaulat atas bisnis kita, pekerjaan kita, uang kita, harta kita. Dan itulah yang akan kita lihat di dalam bagian ini. Namun sebelum lebih jauh kita membahas tentang penjajahan finansial di dalam bagian ini, saya ingin menekankan dan mengingatkan kita satu hal. Tadi kita membaca LAI memang memberikan sebuah judul perikop hal mengumpulkan harta. Tetapi saya yakinkan kita bahwasanya bukan mengumpulkan hartanya yang ditentang oleh Tuhan. Bukan tentang kepemilikan hartanya yang dipermasalahkan oleh Tuhan. Kita tahu bahwasanya kekristenan itu tidak anti harta. Kekristenan tidak anti materi. Tidak anti terhadap orang-orang kaya. Di dalam Amsal pasal yang ke-6, Alkitab mengajarkan kita juga untuk kita belajar dari semut untuk menjadi rajin, tekun, untuk bekerja, mengumpulkan makanan pada musimnya. Yang mengajarkan kepada kita, untuk kita pun juga tekun, rajin bekerja untuk masa depan kita. Sebuah hikmat yang juga diberikan kepada kita. Tuhan Yesus pun dalam pelayanannya dia banyak bertemu dengan orang-orang kaya dan banyak orang-orang kaya yang juga mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak anti dengan kekayaan, Tuhan Yesus tidak anti dengan harta, tetapi yang ditentang di bagian ini adalah ketamakan.
Bukan mengumpulkan hartanya, bukan kepemilikan hartanya, tetapi sebuah ketamakan. Ada beberapa clue di mana kita bisa melihat hal itu. Yang pertama, ketika kita membaca ayat 19 dan 20 bagian A, dikatakan di dalam terjemahan kita, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, ayat 20a, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Saudaraku, ketika saudara punya Alkitab dalam terjemahan bahasa Inggris misalnya yang paling dekat dengan kita, mayoritas terjemahan Inggris sesuai dengan terjemahan aslinya, ada satu kata yang miss di sana di ayat 19 bagian A, yang di dalam LAI tidak dituliskan, yaitu kata for yourself. Janganlah kamu mengumpulkan bagimu, for yourself, harta di bumi. Di ayat yang ke-20 kata itu muncul. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Seharusnya di ayat yang 19 pun kata bagimu itu juga muncul. Jadi bukan mengumpulkan hartanya, tetapi ketika kita mengumpulkan harta for yourself, bagimu. Orang yang tamak itu mengumpulkan harta bukan untuk orang lain yang membutuhkan, bukan untuk pekerjaan Tuhan, tetapi untuk dirinya sendiri. Orang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, untuk aku, dan aku. All is all about me. Semuanya tentang aku, dan aku. Dan itulah sebuah ketamakan. Dan clue yang kedua adalah bahwasanya di ayat yang ke-21, Tuhan bicara tentang hati kita dan bukan tentang jumlah harta kita. Tuhan bicara tentang hati kita. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di sini masalahnya adalah masalah hati, bukan masalah jumlahnya. Sehingga saya bisa mengatakan di sini ketamakan itu bukan hanya masalah orang kaya saja. Mungkin ketika kita bicara soal ketamakan, kita berpikir, wah ini masalahnya orang-orang yang punya duit, orang-orang yang punya banyak uang, orang-orang kaya dan harus mendengarkan firman ini. Tapi saya yakinkan kita bahwasanya ketamakan itu bukan bicara soal jumlahnya. Sehingga ini bukan hanya bicara untuk orang-orang yang kaya, the have, tetapi juga orang-orang yang mungkin tidak punya banyak uang. Tetapi hatinya terpaut kepada uang. Ketika orang hatinya terpaut kepada uang, maka ini tidak peduli apakah dia punya banyak uang atau tidak. Tetapi hatinya lah yang bermasalah di sana. Pandemi ini kembali mengajarkan kita banyak hal tentang hal ini. Ketika kita harus kehilangan materi, kita harus kehilangan uang kita, kehilangan tabungan kita secara drastis dalam waktu 1,5 tahun terakhir setelah pandemi ini. Pertanyaannya adalah apakah sukacita kita juga pergi bersamaan dengan uang kita? Apakah damai sejahtera kita juga pergi, menghilang, lenyap bersamaan dengan materi kita? Apakah ketika uang datang maka damai sejahtera itu juga datang di dalam hati kita, dan sebaliknya ketika uang nggak ada maka damai dan sukacita itu juga nggak dalam hati kita. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Masalahnya soal hati, dan ini mempengaruhi cara pandang kita. Ayat 22-23 mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Mata, sebuah gambaran yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini menggambarkan akan cara pandang kita. Kita melihat segala sesuatu itu dari mata. Yang kalau mata kita itu rusak, mata kita itu bad eyes di sini kan, mata itu gelap, maka gelaplah seluruh penglihatan kita. Ketika materi, uang, harta itu yang menjadi kacamata kita, menjadi sudut pandang kita dalam melihat segala sesuatu, maka itulah yang juga mempengaruhi pertimbangan kita di dalam segala sesuatunya. Misalnya saja ketika kita beribadah seperti ini, biasanya hari Minggu pagi itu adalah hari yang cukup ramai untuk toko-toko atau warung-warung di mana banyak orang datang. Sehingga apalagi di dalam masa-masa ibadah online seperti ini, kita sangat memudahkan kita untuk memilih channel ibadah yang sesingkat mungkin. Dimana ketika itu ibadahnya mungkin 1,5 jam atau apalagi 2 jam, apalagi lebih gitu ya. Wah ini rugi.
Semakin banyak waktu untuk kita beribadah, semakin lama kita buka toko, buka warung, dan itu banyak customer yang pergi. Gitu ya. Sehingga atau bahkan mungkin di antara kita saat ini ada yang buka channel mendengarkan khotbah sambil jaga warung, jaga toko. Ya. Kita sangat memperhitungkan berapa waktunya untuk kita meninggalkan toko kita, berapa waktunya untuk kita meninggalkan warung kita, supaya kita nggak kehilangan uang kita di sana. Tidak ketinggalan banyak customer yang datang. Atau mungkin ketika kita menemani anak kita, keluarga kita liburan di satu tempat tertentu. Mungkin fisik kita ada di sana tetapi pikiran kita tidak ada di sana. Pikiran kita tetap ada di toko kita, di bisnis kita, di pekerjaan kita. Kita tidak sepenuhnya ada bagi keluarga kita. Dan sekali lagi kita memperhitungkan, kalau aku liburan 1 minggu berapa banyak cuan yang harus aku tinggalin di sana. Atau bahkan ketika kita bertemu dengan orang-orang tertentu kita mikirnya apakah orang ini akan memberikan keuntungan bagi aku enggak ya? Atau bahkan sebaliknya kalau aku temenan sama orang ini aku yang rugi. Dan segala sesuatunya. Ketika hati kita terpaut kepada harta maka itu mempengaruhi cara pandang kita. Segala sesuatu kemudian dilihat dari sudut pandang harta, uang, uang dan uang. Dan itulah yang Alkitab tentang. Itulah yang Alkitab katakan no, yaitu soal ketamakan. Dan ketika kita melihat tulisan bapak-bapak gereja mula-mula, maka greed, ketamakan itu bahkan dimasukkan dalam salah satu dari 7 deadly sins. Yang bukan berarti ketamakan itu dosanya lebih besar daripada dosa yang lain, tetapi seringkali melalui ketamakan ada banyak dosa-dosa yang lain yang mengikuti di belakangnya. Ketika Alkitab mengatakan bahwasanya ketamakan itu buruk, mungkin kita melihat, mendengar dan kita sering menerima dari dunia bahwasanya greed is good. Greed is good. Misalnya saja Gordon Gekko dari Wall Street mengatakan demikian. The point is ladies and gentlemen, the greed for the lack of better word is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cut through and capture the essence of evolutionary spirit. Greed in all of its form. Greed of life, for money, for love, for knowledge, has marked the upward source of mankind. Yang terjemahnya adalah, mari kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-76, kurang lebih begitu ya. Greed itu adalah baik dikatakan oleh Gordon Gekko. The point is, greed is good. Greed itu, ketamakan itu baik, bahkan benar dan it work, itu bekerja. Ketamakan itu mengklarifikasi atau menunjukkan esensi dari semangat evolutionary kita. Ketamakan itu membuat umat manusia itu semakin berkembang. Maka dikatakan oleh dunia bahwasanya ketika kamu ingin bisnismu berkembang, maka milikilah ketamakan. Greed is good, greed is works. Kalau kamu ingin semakin maju lagi dalam bisnismu, kalau kamu ingin semakin berkembang, maka milikilah greed, ketamakan. Greed is good, greed is work. Greed is right. Ketika dunia mengatakan seperti itu, milikilah ketamakan untuk membuat dirimu semakin maju. Kenapa Alkitab justru menentang ketamakan? Dan bahkan ada sebuah urgensitas untuk melepaskan diri dari ikatan penjajahan materi itu. Setidaknya dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan, kita boleh melihat beberapa argumentasi. Dari Tuhan Yesus, kenapa ketamakan itu adalah suatu hal yang berbahaya. Yang pertama kita melihat bahwasanya harta itu sementara dan akan sirna. Harta itu sementara dan akan sirna. Sekali lagi kita melihat ayat yang ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saudaraku, ketika kita membaca bagian ini, maka mari kita coba untuk menempatkan diri kita di dalam konteks budaya kuno pada waktu itu. Di mana belum banyak bank yang bisa ditemukan. Di mana ketika orang itu punya banyak harta, maka dia tidak memiliki banyak pilihan untuk menyimpan hartanya. Satu, dia bisa menyimpan itu di rumahnya. Resikonya ada pencuri. Atau kalaupun disimpan di rumah dan harta itu begitu banyak, ada uang-uang logam di sana, misalnya ada satu kendi tertentu gitu ya. Dan ketika itu sudah semakin banyak, maka yang digunakan kan yang paling atas terus. Yang paling bawah gak pernah disentuh karena semakin banyak uangnya. Dan uang logam itu akan berkarat lama-kelamaan. Akan rusak. Atau salah satu cara yang paling aman untuk menyimpan harta pada waktu itu adalah ditimbun di dalam tanah.
Dan kemudian dikasih tanda tertentu, entah itu pohon ataukah bangunan tertentu. Sehingga ketika orang menimbun dalam tanah, maka itu mengurangi resiko untuk pencurian. Tetapi apakah itu benar-benar aman? Enggak juga. Kita mempertimbangkan sebuah konteks pada zaman itu di mana Israel itu sedang ada di tengah-tengah kerajaan-kerajaan besar yang seringkali berperang. Dan peperangan seringkali juga meluluh lantakkan sebuah kota tertentu. Dan ketika kota luluh lantak, sangat mungkin tanda yang tadinya dipakai sebagai sebuah tanda di bawah di sana ada harta yang dipendam itu juga hancur. Pohonnya hancur, bahkan rumahnya mungkin juga hancur. Gak ada tanda lagi. Dan orang juga akan kesulitan untuk menemukan di mana harta yang tadi disembunyikan. Maka dengan itu kita bisa mengingat ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang orang yang menemukan harta terpendam di sebuah ladang dalam Matius 13 ayat 44. Dan kemudian menjual segala miliknya untuk membeli ladang itu. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa ada harta yang terpendam di ladang ya? Dan kemudian kenapa si pemilik ladang itu mau menjualnya? Saudaraku, ketika kita mempertimbangkan hal yang tadi, mungkin juga orang yang saat itu punya ladang adalah bukan pemilik dari harta yang terpendam di dalamnya. Karena pemilik yang terdahulu memendamnya di situ, ada perang, habis mungkin orang yang punya harta itu sudah mati dan kemudian ada orang yang baru menempati daerah itu. Ketika ada orang yang menggali ladang itu dan menemukan hartanya, dia ngetes sama si pemilik ladang yang pada waktu itu. Apakah memang harta ini milik orang yang menempati atau bukan? Dengan dia menawar dengan harga yang normal, yang kalau itu deal, maka dia tahu pasti ini bukan hartanya dia. Karena kalau ini hartanya dia, pasti nggak akan dilepas dong. Ya. Maka kita bisa memahami hal itu. Gimana dengan zaman kita sekarang yang mungkin hal itu tidak terjadi. Kita menyimpan harta kita di deposito, di bank dan segala macamnya dalam berbagai bentuk harta zaman sekarang. Zaman sekarang pun kita menyadari ada banyak krisis, wabah, konflik politik, inflasi yang tidak dapat kita perkirakan kadangkala. Yang kemudian juga membuat nilai harta kita merosot tajam. Ataupun kalau kita tidak kehilangan harta kita bisa kehilangan nyawa kita. Sehingga sebanyak apapun kita mengumpulkan harta, itu tidak akan bertahan selama-lamanya. Orang kaya yang bodoh dalam Lukas 12 mengingatkan kita akan hal itu. Dia sudah menimbun harta banyak, tapi kemudian dia kehilangan nyawanya. 26 November tahun 1921, Howard Carter, seorang arkeolog menemukan makam dari Firaun Tutankhamun. Sebuah penemuan arkeolog yang luar biasa pada masa itu dan tentu saja ketika menemukan makam dari Tutankhamun, Firaun pada masa yang dulu, dia bukan hanya menemukan sebuah jasad mumi saja, tetapi lengkap dengan semua harta bendanya, bahkan kereta, emasnya semua singgasananya ada di kompleks makam yang besar itu. Dan apa yang kita bisa pelajari dari situ? Mungkin Firaun Tutankhamun berpikir bahwa ketika dia mati dia harus membawa semua hartanya. Tapi kita bisa lihat sekarang semua harta yang dia pendam bersama dengan tubuhnya pada waktu mati. Sekarang dipajang di museum-museum untuk dilihat begitu banyak orang. Bukan dinikmati oleh Firaun itu sendiri. Maka ketamakan adalah sebuah kebodohan. Karena kekayaan harta sementara dan akan sirna. Dan hal yang kedua adalah bahwasanya cinta akan harta membuat kita salah menilai apa yang paling berharga. Cinta akan harta membuat kita salah menilai apa yang paling berharga. Ayat yang ke-20-23 mengatakan mata adalah pelita tubuh tadi dikatakan. Jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu. Jikalau matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu. Dan jikalau terang yang ada padamu itu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Sekali lagi gambarannya soal mata. Yang kalau matanya rusak maka tidak peduli seberapa terangnya lampu, dia tidak akan bisa melihatnya. Kalau orang itu mengalami sebuah kebutaan total, tidak peduli itu pakai lampu LED, lampu berapa watt, tetap aja gelap. Seorang rekan itu pernah menceritakan bahwasanya dia pernah bertemu dengan seorang temannya yang permisi kata mengalami kebutaan total di sebuah restoran. Mereka ketemu dan makan bersama dan kemudian teman yang buta ini minta diantar ke toilet. Dan kemudian rekan ini mengantarkan ke toilet dan kemudian rekannya masuk ke toilet dan tutup pintunya.
Dan teman yang nganter ini tahu, oh saklar lampu ini ada di luar toilet. Maka dia berinisiatif untuk menyalakan saklar lampunya. Ketika ada suara cetek, terdengar suara dari dalam toilet. Doesn't matter bro. Ini enggak berfungsi apa-apa. Lu nyalain lampunya atau enggak tetap aja gua enggak bisa lihat gitu ya. Ketika mata itu rusak, ketika memang kebutaan total yang ada, maka enggak peduli seberapa pun terangnya lampunya, itu enggak berfungsi. Maka ketika cara pandang kita tadi menilai harta yang paling berharga, itu adalah materi, adalah uang, maka kita tidak bisa melihat hal-hal yang lainnya yang juga mungkin lebih berharga daripada itu. Ketika kita menilai harta kita yang paling berharga, maka kita bisa meninggalkan, mengabaikan hal-hal yang lain yang jauh lebih berharga. Mungkin kita kemudian mengabaikan kesehatan kita. Orang bekerja terus dari pagi sampai malam dia nggak kerja, mikirin bisnisnya, mikirin pekerjaannya sebagai suatu hal yang berharga, sehingga dia lupa untuk mengurusi kesehatannya dia, sehingga lupa untuk mengurusi keluarganya dia. Dia nggak mengabaikan relasinya dengan teman-temannya dia mengabaikan relasinya dengan keluarganya dia, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anaknya. Ada banyak hal yang berharga yang akhirnya kemudian ditinggalkan ketika orang menilai harta, materi sebagai suatu hal yang berharga. Atau bahkan mungkin bagi orang tua kita berusaha untuk mengejar harta dan memberikan kepada anak kita uang yang banyak, mainan yang bagus, gadget yang canggih dan lain sebagainya. Padahal yang dia butuhkan mungkin adalah pelukan dan pujian dari kita. Kita salah menilai apa yang paling berharga. Kita pikir yang paling berharga adalah uang, dan uang. Ternyata kita salah menilai. Ternyata justru ketika kita melihat hal itu sebagai hal yang berharga, ada banyak hal yang lebih berharga yang lain yang sedang kita tinggalkan. Dan bahkan bukan hanya kehilangan apa yang berharga, tetapi cinta akan harta juga membawa kepada situasi yang berbahaya. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Paulus menggambarkan bahwasanya cinta akan uang itu menjadi sebuah jerat yang membinasakan, sebuah jebakan yang berbahaya. Ada sebuah catatan tentang bagaimana orang Eskimo itu berburu serigala. Ketika orang Eskimo tinggal di dataran bersalju yang penuh dengan es, mereka mencoba berburu serigala dengan cara mereka punya belati tajam yang begitu tajam sisi-sisinya dan kemudian dilumuri oleh darah binatang yang segar dan kemudian ditancapkan di atas salju dengan suhu yang begitu minim. Maka belati yang berlumuran darah itu akan segera membeku dan kemudian serigala yang mencium aroma darah itu akan datang dan menjilati belati yang dilumuri oleh darah beku tadi. Itu kayak kita makan pop slice, es beku, ya darah beku. Dan karena itu begitu beku, begitu dinginnya sampai ketika lidah dari serigala tadi kena kepada belati yang tajam itu, dia nggak rasa sakit. Karena begitu bekunya, begitu dinginnya dia menjilati darah itu dan kemudian bahkan dia nggak sadar ketika lidahnya sendiri yang teriris, tergores dan bahkan mengeluarkan darah, dia nggak sadar itu, dia tetap menikmati pop slice-nya itu sampai dia kehilangan banyak darah dan akhirnya mati karena kehabisan darah. Demikian pula cinta akan harta yang nampaknya begitu nikmat, tetapi berbahaya. Sebagai sebuah jebakan dan jerat yang membinasakan setiap kita. Dan ayat yang ke-24 lebih lagi, cinta akan harta adalah sebuah wujud penyembahan berhala. Cinta akan harta sebagai wujud penyembahan berhala. Ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Engkau harus memilih salah satunya. Yang artinya ketika engkau lebih memilih untuk cintamu kepada uang, maka uang itu menjadi sebuah berhala yang mengalihkan kita dari Allah yang sejati. Berhala seringkali adalah sesuatu yang baik yang kita jadikan sebagai yang paling utama.
Berhala seringkali sesuatu yang baik yang kita jadikan sebagai yang utama. Uang itu baik bukan? Tadi di awal kita melihat bahwasanya uang itu pada dirinya sendiri adalah baik, netral. Tetapi ketika kita melihat dan menempatkan uang yang baik dan netral itu sebagai yang paling utama, di sanalah dia kemudian mengubah wujudnya menjadi berhala hati kita. Sun Senjaya, seorang professor of leadership dari Swinburne Business School di Australia, dalam bukunya Leadership Reform mengatakan demikian. Kita mungkin tidak membakar dupa bagi Artemis. Tetapi ketika uang dan karir menjadi perhatian utama kita melakukan semacam pengorbanan anak. Mengabaikan keluarga dan komunitas untuk mencapai kedudukan yang tinggi dalam bisnis dan memperoleh lebih banyak kekayaan dan kehormatan. Ketika bicara soal berhala, maka mungkin saat ini kehidupan kita di zaman modern kita tidak sujud menyembah kepada patung dewa tertentu. Kita tidak memberikan pengorbanan kepada dewa Sri, dewa kesuburan, dewa harta dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita menempatkan bisnis kita, pekerjaan kita, uang dan karir kita sebagai yang utama, kita sedang mengorbankan, dikatakan oleh Senjaya, semacam pengorbanan anak. Di mana kita mengabaikan anak itu. Kita mengabaikan keluarga kita, mengorbankan relasi kita supaya kita mendapatkan harta, dan harta. Dan perhatikan bagian ini. Seringkali uang itu bukanlah tujuan akhirnya. Seringkali uang itu bukan tujuan akhirnya. Seringkali uang adalah alat untuk mencapai tujuan akhirnya. Seringkali uang itu bukan tujuan akhirnya, tetapi menjadi sebuah alat untuk mencapai tujuan akhir. Bahkan bagi orang-orang yang mengatakan bagiku uang adalah segalanya. Benarkah uang adalah segalanya? Benarkah uang itu tujuan akhirnya? Mari kita mencoba untuk memikirkan kenapa orang pengen kaya. Kenapa kita pengen banyak uang? Apakah karena uang itu sendiri ataukah karena ketika kita punya uang maka kita akan dihormati. Maka kita akan dihargai. Maka di sana uang sebagai sebuah alat, sarana untuk mencapai atau mendapatkan identitas keberhargaan kita. Untuk mendapatkan nilai diri kita. Atau ada orang yang mengatakan, karena ketika aku punya banyak uang, maka aku punya jaminan hidup untuk masa yang akan datang. Bicara soal uang sebagai sebuah alat untuk mendapatkan keamanan kita. Atau supaya membuat aku tenang. Di dalam kondisi pandemi, krisis apapun aku tetap tenang. Sehingga uang sebagai sebuah alat, sarana untuk mencapai keamanan, sebuah pengharapan kita di sana. Dan berhala adalah segala sesuatu yang kita jadikan alasan atau sumber dari identitas, keberhargaan, keamanan, dan pengharapan kita. Ketika kita menempatkan identitas keberhargaan kita kepada uang, semakin banyak uang kita, semakin menilai diri kita berharga. Ketika kita mencari keamanan dan pengharapan kita kepada uang dan materi, maka itulah yang menjadi berhala hati kita. Dan manusia rela berkorban untuk objek penyembahannya. Sama seperti para penyembah berhala yang rela mengorbankan segala sesuatu apa saja untuk apa yang mereka anggap berharga. Maka seringkali penyembah-penyembah berhala Mamon juga mengorbankan apa saja untuk mencapai hal itu. Maka apakah selama ini kita telah mengorbankan banyak hal-hal yang baik dalam hidup kita untuk mencapai kesuksesan finansial kita, untuk mengejar dan mendapatkan harta kita? Apakah kita telah mengorbankan waktu kita, keluarga kita, relasi kita, kesehatan kita hanya untuk uang, dan uang? Dan ketika itu yang terjadi, mari kita boleh mengevaluasi hati kita. Mari kita boleh mengenali berhala-berhala hati kita dan kemudian bertobat dari itu semua. Dan di akhir dari khotbah ini izinkan saya untuk boleh menyampaikan sedikit disiplin praktis. Bagaimana cara kita untuk melepaskan diri dari jerat penjajahan materi ini. Berbagai hal-hal yang praktis. Misalnya saja ketika kita belajar untuk mengucap syukur sebagai sebuah bukti kebergantungan kita lebih daripada ketamakan kita. Mengucap syukur untuk apa yang kita miliki. Bukan bicara soal banyak sedikitnya. Bukan bicara soal seberapa jumlahnya. Tapi seberapapun yang kita punya, seberapapun yang ada dipercayakan kepada kita. Mari kita belajar untuk mensyukuri hal itu.
Dan kemudian juga memberi dengan murah hati karena percaya pada pemeliharaan ilahi. Orang yang tamak, dia nggak bisa mengucap syukur, dia susah mengucap syukur dan dia susah untuk memberi. Orang yang tamak tadi kita lihat di awal, semua untuk dirinya sendiri mengumpulkan for yourself, untuk mengumpulkan bagi diri kita sendiri. Dan memberi dengan murah hati. Menjadi sebuah disiplin rohani yang praktis. Untuk kita boleh mengajar diri kita, melepaskan diri dari ikatan penjajahan materi ini. Orang yang tamak begitu sulit untuk memberi. Sehingga kita mau untuk belajar memberi dengan murah hati. Dan selanjutnya, mari kita memenuhi hati kita dengan Injil yang memuaskan segala dahaga jiwa kita. Ketika tadi di awal kita melihat kenapa orang kemudian mengejar uang, ternyata kita lihat bahwasanya uang itu bukan tujuan akhirnya. Uang itu untuk mereka memenuhi dahaga jiwa mereka. Identitas diri, penghargaan, keamanan dan lain sebagainya. Dan Injil membebaskan kita dari penjajahan finansial karena identitas keberhargaan kita, keamanan dan pengharapan kita bukan berasal dari apa yang kita capai, bukan berasal dari apa yang kita punya, tetapi dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Salib Kristus menjadi bukti keberhargaan diri kita di mata Allah. Mungkin dunia boleh merendahkan kita karena kita nggak punya uang. Mungkin dunia boleh menertawakan kita karena kita tidak memenuhi standar mereka. Mungkin dunia boleh memandang kita dengan sebelah mata karena kondisi keuangan kita. Tetapi dalam salib Kristus kita bisa menemukan bahwasanya Kristus menilai kita berharga. Bahkan Kristus rela memberikan harga yang tak ternilai harganya, yaitu salib Kristus untuk mendapatkan kita dalam genggamannya. Begitu berharganya kita di mata Allah. Dunia boleh menertawakan kita, dunia boleh menghina kita, tetapi kita dinilai berharga di mata Allah. Dan kubur kosong menjadi bukti pengharapan kita akan masa depan. Mungkin kita bisa kehilangan seluruh apa yang kita miliki. Mungkin kita bisa kehilangan apa yang selama ini kita kumpulkan. Mungkin kita akan kehilangan semua yang selama ini kita banggakan. Tetapi di dalam kubur kosong menjadi sebuah jaminan kita bahwasanya bersama dengan Tuhan. Dia memberikan kita kemenangan sampai akhirnya. Menjadikan kita sebuah jaminan dan pengharapan akan masa depan kita. Maka biarlah Injil Kristus itu, salib Kristus dan kubur kosong yang mengisi hati kita waktu demi waktu. Sehingga kita bisa melepaskan diri dari ikatan penjajahan material ini. Dan satu kutipan dari Senjaya yang terakhir sebagai penutup khotbah ini adalah, kita disebut human being, bukan human doing. Karena kita bukan pencapaian kita. Nilai kita bukan dari pencapaian kita, tetapi terletak pada siapa kita sebagai umat Allah. Mari kita merenungkan hal itu. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang baru. Dengan menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, selidiki hati kami Tuhan. Selidiki hati kami sampai yang terdalam ya Bapa. Yang mungkin bahkan kami bisa mengelak, kami bisa menutupinya dengan berbagai banyak alasan. Tetapi hati kami terpaut kepada harta dan menjadikan harta sebagai berhala hati kami. Kami beralasan bahwasanya itu baik untuk keluarga kami, itu baik untuk pekerjaan kami, itu baik untuk anak-anak kami. Tetapi sebenarnya yang kami rengkuh adalah bagaimana kami mau mencapai keberhargaan diri kami, keamanan diri kami, nilai diri kami di dalam harta. Yang ketika kami kehilangan harta, maka kami kehilangan nilai diri kami. Kami kehilangan pengharapan kami karena hati kami senantiasa terpaut kepada harta. Dan kalau itu yang terjadi, Tuhan ampuni kami. Karena sadar atau tidak, diakui atau tidak, ternyata materi, finansial, harta menjadi berhala hati kami. Dan kami tahu itu menjadi sebuah jebakan yang begitu berbahaya. Yang ketika kami tidak segera selesaikan, maka itu bisa membuat kami binasa. Kami bisa terjerat oleh jebakan ini. Dan kemudian meninggalkan Tuhan. Untuk itu ya Bapak, bila firman-Mu yang terus mengingatkan kami.
Sebagai manusia kami memang membutuhkan materi untuk kami bertahan hidup. Tapi biarlah kami tidak menempatkan identitas diri kami, keamanan, pengharapan kami kepada harta. Karena kami tahu Engkaulah harta kami yang paling berharga. Dan ketika kami melihat Injil Kristus, maka biarlah Injil itu yang memenuhi hati kami lebih berharga daripada segala sesuatu yang dunia tawarkan. Karena melalui Injil Kristus, melalui salib Kristus kami mendapatkan nilai diri kami, keberhargaan kami, identitas kami dalam Tuhan. Melalui kubur kosong kami mendapatkan jaminan hidup kami, pengharapan kami yang kekal ya Bapak. Dan itu jauh lebih bernilai, jauh lebih kekal, jauh lebih bisa dipegang dan dipertahankan daripada harta yang sementara. Terima kasih Bapak. Sekali lagi tolong kami, jagai hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang diberikan bagi kita sekalian. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan menyimpannya, terlebih kita melakukannya hari lepas hari. Dan untuk meresponi firman Tuhan disampaikan hari ini, mari kita pujikan bersama-sama pujian terambil dari PPK 187, Dulu Ku Mau Berkat. Dulu ku mau berkat, kini mau Tuhan. Dulu ku mau sembuh, kini penyembuh. Dulu tamak kurnia, kini pemberinya. Dulu cari kuasa, kini penguasa. Tinggikanlah Yesus, puji-Ku selalu, semua dalam Kristus. Tuhan milikku. Bait kedua. Dulu aku, kini alatku. Dulu kerjaanku, kini untukku. Dulu mau pujian, kini pujihu. Dulu tak terjamin, kini terjamin. Tinggikanlah Yesus, puji-Ku selalu, semua dalam Kristus. Tuhan milikku. Masih cari, kini mendapat. Dulu pelitakan gelap, kini jadi terang. Dulu tunggu mati, kini tunggu. Segala yang ku milik dalam Tuhan. Tinggikanlah Yesus, puji-Ku selalu, semua dalam Kristus. Tuhan milikku. Mari kita sekalian umat Allah kembali menundukkan kepala, menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapannya. Bapa di surga, kembali kami berdoa. Dalam segala keberadaan kami umat-Mu, sungguh kami gentar dan takut ya Tuhan. Bagaimana pandemi ini tidak kunjung selesai. Namun kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, kami bersandar kepada Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan tetap beraktivitas dengan seperti biasa, namun tetap menjaganya dengan prokes yang ada, sehingga kami umat-Mu terhindar dari paparan virus corona. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan pimpin kami ketika kami sudah berjaga-jaga dan memeliharakan apa yang Tuhan sudah percayakan. Ajar kami untuk lebih bijak ya Tuhan, untuk melalui hidup ini dengan sungguh-sungguh minta tuntunan Tuhan dimanapun kami berada. Kami mau berdoa ya Bapa,
untuk rekan-rekan kami yang terkena dampak penyakit COVID ini. Kiranya mereka yang kehilangan pekerjaan atau yang mengalami pemotongan gaji, dan mereka yang mengalami dampak ekonomi yang luas, sehingga mereka mengalami kesulitan di dalam kebutuhan pokok mereka. Biarlah Tuhan, setiap kami Kau panggil untuk boleh berbagi dan menjadi bagian buat mereka yang membutuhkan. Dan berdoa juga Tuhan untuk keutuhan keluarga Kristen, di mana pandemi ini tidak sedikit dari mereka saling menyalahkan, kemudian ada daripada mereka yang akhirnya berpisah. Belas kasihan hamba mintakan ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa melawat dan memeliharakan iman-iman percaya mereka, sehingga mereka tetap tegar tak kala menghadapi pencobaan yang berat ini. Kami berdoa juga Tuhan, bagi mereka untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, membangun kehidupan doa, dan setia dalam membaca firman dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Bapa, kami juga berdoa secara khusus untuk pemerintah dalam menangani masalah virus corona ini. Begitu banyak para nakes yang harus kehilangan nyawanya hanya karena melayani pandemi yang berkepanjangan ini. Berkat-Mu hamba mintakan ya Tuhan, kiranya Kau memberkati sinergi pemerintah dari pusat sampai daerah, sehingga mereka boleh meredam perkembangan akan paparan virus corona ini, dan boleh ditekan sedemikian rupa sehingga PPKM dalam level tinggi boleh turunkan hari lepas hari menjadi level yang terendah. Menyerahkan pemerintahan bangsa kami ini dalam tangan-Mu, kiranya berkat-Mu turun atas segala sesuatunya di bumi Indonesia ini. Berkati para nakes yang berjuang menghadapi pelayanan penyakit COVID ini Tuhan, demikian pula para dokter dan ketersediaan oksigen yang ada, kiranya Kau sendiri yang memberkati bangsa kami. Kami percaya Tuhan bahwa pandemi ini boleh lewat atas kasih dan karunia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya pertolongan-Mu selalu ada, khususnya bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bapa Surgawi, inilah doa syafaat kami, dan kami mengakhirinya dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyakan kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba waktunya bagi kita sekalian untuk memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Bagi jemaat yang sudah terbiasa menggunakan fasilitas QRIS BCA, dipersilakan memanfaatkan dengan men-scan barcode QRIS yang ada di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bila jemaat sekalian lebih nyaman dengan mengumpulkan persembahan ini dari rumah dan kemudian membawanya ke gereja, dapat dipersilakan juga. Dan untuk menghantar persembahan yang kita akan berikan bagi Tuhan pada hari ini, marilah kita menaikkan pujian terambil dari KPPK 349, Bagi Yesus Tuhanku. Ku serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagi-Mu, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Baik, keluar. Semenjak ku pandang Yesus, ku sampaikan dunia. Bila ku ingat salib-Mu, Kau menjadi milikku, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku.
betapa mengagumkan Yesus Sang Raja mulia. Dengan kasih kau panggilku dan kau melindungiku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Mari kita kembali berdoa membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kembali kami umat-Mu sekalian membawa persembahan yang terbaik di kaki-Mu. Kami berterima kasih atas kesempatan untuk memberikan persembahan atas semua yang Kau berikan sepanjang minggu ini. Kami memberinya dengan segala ucapan syukur. Bahwa pemeliharaanmu selalu cukup adanya. Pakailah apa yang kami persembahkan ini untuk dikelola dengan hikmat-Mu melalui para majelis dan pengurus untuk kemuliaan dan hormat bagi pekerjaan Tuhan di dalam gereja-Mu, di mana kami berjemaat dan menjadi berkat buat sesama kami lainnya. Berkati rekan-rekan kami jemaat yang sudah memberi maupun yang belum berkesempatan memberi dalam segala keberadaan mereka. Kiranya Allah Yehova Jireh senantiasa menganugerahkan rasa syukur dan kecukupan, bahkan kelimpahan sukacita bagi mereka yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan ucapan syukur dan doa kami. Amin. Tiba waktunya bagi kita sekalian untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita sekalian mengakhirinya dengan menaikkan pujian doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya penginjil Daniel Jonathan. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mas sekalian, dengan sebuah pemahaman bahwasanya tidak ada dualisme sakral dan sekuler, maka marilah kita boleh mengakhiri ibadah kita dan kemudian kita memasuki hidup kita sehari-hari. Sepanjang 1 minggu ke depan kita akan masuk ke dalam dunia pekerjaan kita, dan biarlah kita tetap menilai, melihat pekerjaan, bisnis, uang, materi kita sebagai sebuah area di mana Tuhan sendiri yang terus harus dimuliakan. Dan biarlah Tuhan yang mencurahkan berkat-berkat-Nya bagi setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selesai, silakan bersaat teduh, jemaat silakan duduk kembali. Mas sekalian, ada beberapa warta yang penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, gereja masih terus menyelenggarakan ibadah secara online di dalam masa-masa PPKM kita.
Dan mari sembari kita terus berdoa untuk bangsa kita di dalam kondisi pandemi, kita pun juga terus mempersiapkan hati kita di dalam ibadah-ibadah online yang dilaksanakan. Untuk persekutuan-persekutuan kita juga masih ada dalam sebuah persekutuan virtual melalui Zoom meeting. Baik itu persekutuan doa Rabu pukul 8 malam setiap hari Rabu, dan juga ada persekutuan pemuda di pukul 19.30 setiap hari Sabtu. Mari rekan-rekan sekalian juga boleh mengikuti persekutuan-persekutuan ini di Zoom meeting, di mana link akan disampaikan di dalam grup WhatsApp keluarga besar GKA Sion. Bidang pembinaan di Gereja Sion Pusat juga menyelenggarakan pembinaan pasutri pada tanggal 30 dan 31 Agustus ini. Mari rekan-rekan dan jemaat sekalian juga dapat menghadirinya di dalam pembinaan melalui Zoom meeting, di mana link juga akan diinformasikan melalui grup keluarga besar GKA Sion. Demikian warta kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.